Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother PPMI, kembali lagi bersama saya Maulidin Purnama selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Kita kembali lagi di channel DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Nah, kebetulan ini di DPW di Dewan Pengurus Wilayah akan mengadakan pendidikan kelaskaran dan Sri Kandi. Nah, ini kesempatan nih untuk teman-teman anggota nih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Apa sih itu kelaskaran dan Sri Kandi? Jadi gini, brother. Pendidikan kelaskaran ini kita wajib tahu dan mengerti karena yang namanya laskar itu penting dalam aksi, dalam kegiatan aksi. Selain aksi pun ya itu penting untuk pengawalan, untuk pengawalan setiap apapun itu ya harus ada laskar gitu kan, ataupun Sri Kandi. Karena kalau tidak ada itu ya akan acak-acakan lah kalau misalkan kita aksi. Jadi gini, pendidikan kelaskaran ini akan dilaksanakan pada tanggal 2, 3, dan 4 bulan Juli 2022. Nah, kebetulan Majalengka siap, DPC Majalengka siap memberangkatkan untuk calon laskar dan Sri Kandi itu kurang lebihnya 50 orang. Jadi kepada anggota nih yang siap menjadi laskar dan Sri Kandi, segera mendaftarkan diri kalian, datang langsung ke Sekre PPMI yang ada di dekat parkiran mobil Sekre PPMI, PPA PPMI PT Sutton Ligung Indonesia. Karena kebetulan saya juga selaku ketua PPA PPMI PT Sutton Ligung Indonesia. Nah, itu tinggal didaftarkan, itu pendaftarannya nanti tinggal ngisi form dan kesiapan kita untuk menjadi laskar ataupun Sri Kandi. Apa aja sih yang akan didapat dari hasil laskar tersebut? Ya terutama paling utama itu adalah pendidikan. Pendidikan menjadi laskar itu seperti apa gitu. Nah, setelah kita melakukan pendidikan, insya Allah kita akan lebih mencintai PPMI karena di situ akan digembleng bagaimana caranya menjadi laskar. Laskar itu mungkin ya kalau di serikat-serikat lain itu ya kayak misalkan di FSPM itu garda metal, terus di SPSI brigade itu. Jadi garda terdepan ketika aksi. Ya, itu. Jadi kalau misalkan udah ada pendidikan kelaskaran, insya Allah manajemen aksi pun tidak akan acak-acakan. Nah, untuk biaya sendiri itu dari setiap peserta itu 300.000. Tetapi jangan khawatir, brother, itu sudah ditanggung oleh PPA-nya masing-masing. Jadi brother tinggal menyiapkan dirinya nih untuk menjadi laskar gitu ataupun Sri Kandi, tinggal daftar ke PPA gitu. Contoh misalkan di Sutton ya tinggal datang ke sekrenya. Contoh misalkan di DII juga bisa datang ke sekrenya. Kalau misalkan di Glory Star Wisesa itu ya tinggal hubungi ketua dan sekretarisnya. Karena kebetulan di Glory itu belum dapat sekretariat, masih menunggu gitu. Kalau di SLI dan di DII alhamdulillah sudah ada sekretariatnya. Nah, tinggal jadi nanti minta ke pengurus untuk pendaftaran kelaskaran. Itu biayanya sudah ditanggung oleh PPA-nya masing-masing. Yang akan didapat selain pendidikan, itu kita akan mendapatkan baju laskar, akan mendapatkan topi laskar, dan akan mendapatkan ini nih brother yang paling penting, sertifikat kelaskaran. Kalau sudah dapat sertifikat kelaskaran, itu insya Allah untuk melamar jadi security di perusahaan lain pun itu bisa. Jadi manfaatnya sangat luar biasa ini pendidikan kelaskaran. Jadi silakan segerakan, antusiaskan dari brother anggota nih untuk datang ke sekre PPA-nya masing-masing. Biar nanti kita aksi itu manajemen aksinya jalan. Mohon maaf nih brother, jadi kejadian kemarin gitu kan pada tanggal
tanggal 15 November tahun lalu, 24 November tahun lalu itu manajemen aksinya masih acak-acakan kita karena tidak adanya laskar gitu. Dan yang terakhir kemarin tanggal 31 juga sama. Ini aksi acak-acakan gitu. Manajemen aksinya tidak jalan karena tidak ada kelaskaran, di situ tidak ada laskar. Nah, kalau misalkan sudah ada laskar itu brother, aksi kita akan lebih rapi gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya kita aksi berangkat dari sini, misalkan anggota kita yang berangkat itu ada 5.000, nyampe pendopo cuman ada 500, kan gak lucu gitu kan. Nah makanya perlunya pendidikan kelaskaran ini. Jadi ketika misalkan kita aksi ya, misalkan kita berangkat 5.000 ya datang ke pendopo juga 5.000, dan tidak ada yang namanya aksi itu nongkrong-nongkrong di tempat yang adem ngadem terus sampai datang datang ke alun-alun. Contoh kemarin ya tanggal 31 datang ke alun-alun ya udah kayak plesir, kasarnya mah gitu kan, udah kayak plesir. Jadi datang ke sana tuh main nongkrong-nongkrong. Nah itu tujuan kita aksi itu bukan buat nongkrong-nongkrong atau main, tapi tujuan aksi kita itu adalah untuk merebut hak-hak kita, untuk merebut kesejahteraan kita. Jadi yang namanya aksi ataupun demo itu ya harus kompak, harus serentak, jangan hanya beberapa bagian saja gitu kan. Nah itu kurangnya dari PPMI itu tidak adanya laskar. Alhamdulillah sih kemarin ada kebantu dari Laskar Bogor datang ke sini. Alhamdulillah walaupun satu tapi ngaruh. Luar biasa ini, Aandang atur nuhun nih, Aandang Laskar Bogor yang sudah hadir di aksi tanggal 31 Mei 2022. Itu luar biasa. Jadi nanti untuk Laskar dan Srikandi ini bisa mengarahkan. Untuk Laskar kan itu untuk para cowok nih, para laki-laki. Nah untuk Srikandi itu akan mengarahkan untuk Srikandinya ataupun para perempuan. Jadi nanti aksinya itu akan rapi. Dan perlu diingat, aksi itu kita harus tetap santuy. Aksi kita itu tetap damai. Aksi kita itu tetap menjalankan aturan-aturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai kita melenceng dari aturan perundang-undangan. Nah itu jadi aksi yang dilakukan itu adalah yang baik itu ya tetap mengikuti aturan perundang-undangan. Itu jadi tidak ada yang namanya aksi anarkis, itu tidak ada. Aksi bakar ban, aksi merusak itu hanya oknum gitu kan. Karena ya itu tadi tidak adanya kelaskaran, tidak adanya Srikandi, jadi tidak ada yang mengarahkan itu. Nah, jadi untuk teman-teman nih saya informasikan kembali, karena di Kabupaten Majalengka ini ada 3 perusahaan ataupun 3 PPA. Segera daftarkan diri Anda untuk menjadi Laskar dan Srikandi. Itu tinggal datang ke PPA, pengurus PPA-nya masing-masing. Karena mungkin ada yang belum ke bagian sekretariat, nah itu bisa ke pengurusnya. Kalau di SLI tinggal datang ke sekre PPMI SLI, dan di DII juga sama, tinggal datang ke sekre PPA PPMI DII. Nah untuk kelaskaran itu akan dilaksanakan di Bogor. Diingatkan kembali, di Bogor pada tanggal 2, 3, dan 4 bulan Juli 2022. Kita akan melakukan kelaskaran ini, mungkin yang saya kasih kisi-kisinya mungkin gambarannya kayak pramukaan lah. Kayak seperti itu. Kayak pramukaan, kayak pendidikan satpam kayak gitu. Jadi kita di sana akan dididik bagaimana caranya hidup tanpa kemewahan. Mungkin itu yang saya kegambar gitu. Karena setelah saya tahu dari teman-teman Laskar Karawang, teman-teman Laskar Bogor, itu ceritanya hampir sama gitu. Setelah mengikuti kelaskaran itu akan lebih mencintai PPMI. Nah makanya ini juga sangat bagus ini. Jadi kita aksi di jalanan itu bukan hanya aksi saja gitu kan, tapi ada
edukasinya juga, ada evaluasinya juga gitu. Nah, selain itu, cita-cita dari presiden nih, dari Bapak Daeng Wahidin, bahwa kalau sudah terbentuk itu Kelaskaran, harapannya ke depan itu, jadi dari setiap ketua ini, ketua DPC itu ada pengawalan dari Laskar, ataupun ketua PPA itu ada pengawalan, itu harapan ke depan. Ya mungkin itu juga proses lah, karena pendidikan Kelaskaran ini harusnya dilakukan bulan-bulan ke belakang harusnya. Cuman karena kesibukan kita dengan undang-undang Omnibus Law nih yang sangat menghancurkan kaum buruh, jadi ya kita juga agak terbengkalai nih untuk Kelaskaran. Dan alhamdulillah DPW PPMI Provinsi Jawa Barat siap mengadakan. Tolong manfaatkan brother untuk pendidikan Kelaskaran dan Sri Kandi. Jadi semangat ya buat mengikuti agenda tersebut. Segera daftarkan diri Anda menjadi Laskar dan Sri Kandi PPMI Kabupaten Majalengka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pendidikan Kelaskaran dan Sri Kandi. Hidup buruh, hidup PPMI. PPMI mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Allahu Akbar. Teman-teman bobotoh yang kemarin terjadi insiden pada saat Persib melawan Persebaya di Stadion GBLA, kemenangan yang berakhir duka. Mungkin itu yang saya bisa katakan, karena menang tetapi hilangnya nyawa bobotoh 2 orang, yaitu bobotoh dari Bogor dan bobotoh dari Cibaduyut. Jadi saya juga minta doa nih dari brother-brother PPMI agar kedua almarhum ini ditempatkan di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih brother-brother PPMI atas doanya. Mudah-mudahan kedua almarhum husnul khotimah, 2 almarhum bobotoh ini ya bisa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa brother PPMI khususnya anggota nih, untuk channel DPC PPMI jangan lupa like, komen, tonton, dan subscribe ya. Dimohon untuk semua anggota sekali lagi nih untuk komen, like, tonton, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.